Film dimulai dengan percakapan tegang melalui radio militer, saat para tentara dengan panik melaporkan serangan tak terduga oleh makhluk-makhluk misterius ini di seluruh dunia. This is Netherland, Colorado. Most of our town is destroyed, but everything above 8,000 feet is completely untouched. Meskipun ada upaya mereka, militer dengan cepat kewalahan. 3 tahun kemudian, sisa-sisa umat manusia telah berlindung tinggi di pegunungan, karena para monster tidak dapat naik di atas 8.000 kaki di atas permukaan laut. Di pegunungan Rocky, Colorado, sebuah kota kecil menampung sekelompok penyintas. Salah satunya, seorang anak laki-laki bernama Hunter, memberanikan diri turun di bawah garis ketinggian aman untuk menggunakan teropong dan melihat sekilas pemukiman tetangga yang bertengger di gunung yang jauh. Dalam perjalanan pulangnya, dia melihat cahaya merah menyala mengikutinya. Seekor monster telah mencium baunya. Hunter berlari cepat menaiki lereng menuju batas ketinggian aman yang ditandai dengan jelas. Tepat saat makhluk itu mendekat, dia melintasi garis itu dan monster itu menghentikan pengejarannya. Di rumah, Hunter menceritakan pertemuannya dengan ayahnya yang bernama Will. Dia menegurnya karena mempertaruhkan nyawanya dan mengingatkannya tentang paru-parunya yang lemah yang bisa saja kolaps selama pengejaran. You're on oxygen every night. Kemudian, Will pergi berburu dengan Caddy, seorang teman dari mendiang istrinya, Tara. Dia menjelaskan bahwa Hunter sering turun ke bawah batas untuk melihat komunitas lain. Caddy bersimpati. Hunter merindukan teman sebayanya dan ingin ada seseorang untuk diajak bermain. Tetapi Will menambahkan bahwa ini bukan hanya tentang kesepian. Tempat yang dikunjungi Hunter adalah tempat terakhir kali dia melihat ibunya. Saat melacak seekor rusa, Will dan Caddy berhasil menembak mangsanya dan mulai kembali dengan hasil buruan mereka. Di jalan, mereka melihat tetangga mereka, Nina, sedang mengutak-atik peluru penembus baja. Dia mengujinya pada sepotong sisik monster yang keras dan nyaris tak bisa dihancurkan. Sebelum kiamat, Nina adalah seorang ilmuwan brilian yang berdedikasi pada pekerjaannya. Sekarang, dia bermimpi menemukan cara untuk membunuh makhluk-makhluk itu. Malam itu, Will mendengar bunyi peringatan dari alat bantu napas yang digunakan putranya. Dia segera mengganti filternya agar Hunter bisa bernapas. Terlahir kurang sempurna, Hunter memiliki kelainan paru-paru yang bisa gagal kapan saja. Menyadari stok filter menipis, Will memutuskan untuk mengambil resiko perjalanan berbahaya ke dataran rendah, khususnya ke Boulder. Dia yakin rumah sakit di sana mungkin masih memiliki persediaan. Keesokan harinya, Will menghabiskan waktu bersama Hunter, mengajarinya cara merawat tanaman kentang mereka dan cara mancing ikan dengan benar. Ini adalah hari ulang tahun Hunter, jadi Will pergi ke toko kota dan membeli paket terakhir makaroni dan keju, hidangan favorit Hunter, untuk dihidangkan pada makan malam nantinya. Saat mereka makan, Hunter mengeluhkan kurangnya interaksi sosial dan bertanya mengapa mereka tidak menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan orang lain. Will menjelaskan bahwa listrik mereka sangat terbatas dan mereka tetap berkomunikasi dengan tempat perlindungan lain dengan menggunakan bendera. Setelah makan malam, Caddy mampir dengan beberapa botol bir. Sambil duduk di teras, dia dan Will mengenang kehidupan mereka yang tanpa beban sebelum kiamat, sambil menonton eksperimen terbaru Nina. Pada malamnya, Hunter mengalami serangan pernapasan lagi, memaksa Will menggunakan suntikan obat terakhir karena mereka sudah kehabisan filter bantuan nafas. Menyadari waktunya hampir habis, Will pergi ke rumah Nina di tengah malam. How's the drinking? Keeps me from killing myself. How's yours? Keeps me from... Dari percakapan mereka, kita mengetahui bahwa Nina pernah pergi ke laboratorium di Boulder untuk mengumpulkan bahan kimia dan peralatan untuk penelitiannya tentang senjata melawan monster. Dalam perjalanan itulah Tara, istri Will, terbunuh. Will menyimpan dendam mendalam terhadap Nina karena menyebabkan kematian Tara. Namun, karena Nina adalah satu-satunya yang pernah kembali hidup-hidup dari perjalanan semacam itu, Will memintanya untuk menemaninya ke rumah sakit. Nina menolak. Itu adalah ide yang buruk karena makhluk-makhluk itu akan memburu mereka. You owe me this much for Tara. Will akhirnya pergi dengan keyakinan bahwa Nina pada akhirnya akan bergabung dengannya. Setelah Will pergi, Nina mulai membuat kompas khusus. Dihantui oleh kilas balik dari perjalanan terakhirnya, ketika dia menyaksikan monster membantai teman-temannya, termasuk Tara. Nina diliputi rasa bersalah. Pada akhirnya, rasa bersalah ini memaksanya untuk menyetujui misi tersebut. Dia pergi menemui Will dan meminta seorang wanita lokal untuk menjaga Hunter selama 5 hari saat mereka pergi mengambil filter. Di pagi hari, Will mengisi persediaan senjata di gudang senjata untuk perjalanan. Caddy menemukannya di sana dan menghadapinya karena pergi tanpa mengatakan apa-apa. You're just gonna run off and get yourself killed without saying a word, like Tara. I'm sorry, that was uncalled for. Yeah, it was. Jelas Caddy memiliki perasaan padanya. Dengan tekad, Caddy mengambil pistol dan bersikeras untuk bergabung dalam ekspedisi. Katie, what are you doing? Going with you. No, you're not. Not asking permission, Will. You can't go out there alone. You need a partner to watch your back. Right, Nina's going with you. Oh, I'm definitely going now. We're gonna have to fight them eventually, Will. It might as well be today. Di luar, Nina sudah menunggu. Dia memperingatkan Caddy bahwa monster dari dekat tidak seperti yang biasa dia lihat dari puncak gunung. Mereka memburu manusia dengan liar dan kebal peluru. Satu-satunya cara untuk memperlambat mereka selama beberapa detik adalah dengan menembak langsung ke wajah mereka. Sebelum mereka pergi, Will mengucapkan selamat tinggal pada Hunter, berjanji akan kembali dalam 5 hari. Hunter dengan getir mengingatkannya bahwa itu adalah kata-kata yang sama persis yang diucapkan ibunya sebelum perjalanan fatalnya bersama Nina. Kelompok itu berangkat melalui rute yang dirancang untuk mempersingkat waktu mereka di bawah ketinggian aman. Untuk
untuk menghemat waktu, mereka berniat menggunakan kereta ski untuk melewati dataran rendah dengan cepat. Di sepanjang jalan, ketegangan tinggi terjadi antara Nina dan Caddy, yang secara terbuka saling tidak suka. Frustrasi dengan sikap Nina, Will menepis botol alkohol dari tangannya. Ketika mereka melihat konvoi militer yang dihancurkan oleh monster di bawah, mereka memutuskan untuk turun dan mencari persediaan dari mobil yang ditinggalkan dan sisa-sisa para prajurit. Saat mereka berjalan menuruni jalan setapak, Nina menjelaskan bahwa kompasnya dapat mendeteksi monster dalam jarak setengah mil. Medan magnet mereka lebih kuat daripada organisme hidup manapun di planet ini. Dia memberikan kompas itu kepada Caddy, menugaskannya untuk berjaga-jaga sementara Will mencari peralatan, dan Nina menggali sepotong sisik monster berlapis baja untuk penelitian lebih lanjut. Saat mencari-cari, Will menemukan peluncur granat di bawah laras, namun dia tidak tahu cara menggunakannya. Caddy mengambilnya dengan percaya diri, memasangnya di senapan. I'm from Texas, Will. I'm from Louisiana. It doesn't mean my dad taught me how to use a grenade launcher. Mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, tetapi pertengkaran terjadi lagi. Nina menuduh Caddy menggoda suami dari temannya yang sudah meninggal, sementara Caddy membalas bahwa kematian Tara adalah kesalahan Nina. Pertengkaran itu memuncak dan keduanya saling pukul sebelum kelompok itu dengan enggan melanjutkan I don't perjalanan. like you, Nina. I never have. I don't blame you, Katie. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan sekawanan besar kuda liar, pertanda bahwa alam berkembang pesat tanpa kehadiran manusia di dataran rendah. Akhirnya, mereka mencapai sebuah resort ski tua dengan kereta yang akan membawa mereka ke gunung berikutnya. Nina melihat seekor monster di kompas. Jaraknya dekat, lampu peringatannya menyala di hutan belakang mereka. Caddy ingin lari ke tempat yang lebih tinggi, tetapi Nina berpendapat tidak ada waktu. Will memihak Nina dan berlari ke ruang kontrol untuk menyalakannya. Saat monster mendekat, Caddy menembakkan peluncur granat ke arahnya. Ledakan itu memperlambat makhluk itu sejenak, tetapi tidak melukainya. Sementara Caddy dan Nina mengambil posisi bertahan dan menembaki monster yang mendekat, Will berhasil menyalakan kereta. Dia dan Nina melompat ke kursi dan mulai naik. Caddy, yang sekarang berada lebih tinggi, memanjat tiang penyangga dan melompat ke arah kereta yang bergerak. Dia nyaris tidak bisa memegang tepi kursi, dan Will meraih lengannya untuk menariknya ke atas. Tepat pada saat itu, monster itu menyerang dengan tentakel, menghantam kabin. Gelombang kejut yang dihasilkan mengguncang kursi dengan keras, menyebabkan ketiganya jatuh ke tanah yang tidak terlalu tinggi. Sambil bergegas bangkit, mereka berlari menuju garis ketinggian aman, dan mencapai batas itu tepat saat monster berhenti di tepi. Malam itu, mereka berlindung di salah satu rumah resor, berbagi sebotol whisky sebelum tidur. Nina menjelaskan bagaimana serangan awal oleh makhluk-makhluk itu begitu cepat dan luar biasa, sehingga umat manusia tidak punya kesempatan untuk mengidentifikasi kelemahan mereka. It is different seeing them up close. Dia mengungkapkan bahwa monster hanya menyerang manusia, mengabaikan hewan sama sekali, yang menantang gagasan bahwa mereka adalah predator yang berburu makanan. Menambah misteri, tidak ada yang pernah melihat monster tidur. Nina juga merasa aneh bahwa monster-monster itu sangat dibatasi oleh ketinggian, tidak dapat mendaki di atas ketinggian tertentu. Sebelum tidur, Will mengingat percakapan yang dia lakukan dengan Tara sebelum perjalanan fatalnya ke Boulder bersama Nina. Dia telah mencoba untuk mencegahnya, menuduh Nina didorong oleh keinginan egois untuk mengabadikan namanya sebagai orang pertama yang membunuh monster. Dia berargumen bahwa Nina, yang tidak memiliki keluarga sendiri, tidak dapat memahami nilai kehidupan dan bersedia membawa siapapun menuju kematian mereka untuk mencapai tujuannya. Tara tidak mendengarkan. She doesn't have a family. She's never had a family. It's just a matter of time before he runs out of filters. That's a year from now, at least. And the Reapers will still be down there. Keesokan harinya, mereka sampai di pintu masuk sebuah tambang yang menembus gunung dan keluar di sisi lain. Nina terkejut dan marah karena Will tidak memperingatkan mereka tentang jalan ini. Dia mengingatkannya bahwa meskipun pintu masuk dan keluar berada di atas zona aman, bagian tengah terowongan itu turun di bawahnya, dengan beberapa cabang yang turun lebih dalam How do lagi. you know these tunnels are perfectly straight? That they don't bow somewhere in the middle? That would take us below the line, or did you not think about that? We're going below the line, aren't we? Mengingat monster-monster itu muncul dari bawah tanah dan bergerak dengan mudah, rute ini menempatkan mereka pada kerugian fatal. They come from underground, Will. They're built for it. We're not. They can see in the dark. They detect the smallest amount of CO2, which we exhale. Meskipun beresiko, mereka memasang helm dengan senter dan menjelajah lebih dalam ke dalam tambang. Setibanya di ujung, mereka menemukan pintu keluar terkunci. Tanpa pilihan lain, mereka menuruni tangga ke terowongan yang lebih rendah untuk mencari jalan keluar lain. So what do we do when we get to the bottom? We just start sprinting? We can't sprint across. We'll just exhaust ourselves and make too much noise. Worse than that, we'll quadruple our CO2 output, which they can track from a mile away. That's what that light is at the end of the tentacles. So slow and steady. Are we ready? No. Just need a minute to ponder my own death. You're funnier than I realized. Thanks. You're smarter than I realized. Mereka menutupi sorot senter dengan tangan mereka dan melihat cahaya merah samar. Mereka mulai berlari. Caddy menembakkan granat ke pintu masuk, berharap untuk memblokirnya dengan puing-puing, tetapi ledakan itu nyaris tidak memperlambat makhluk itu. Mereka masuk ke dalam ruang sempit, mematikan senter mereka dan menahan napas. Monster itu mencari mereka, sensor tentakelnya menjelajahi udara. Saat semakin dekat,
Will menyalakan suar, mengalihkan perhatiannya cukup lama, agar mereka bisa merangkak lebih jauh ke dalam terowongan. Caddy memimpin jalan, tetapi tiba-tiba berhadapan langsung dengan monster lain yang menunggu dalam kegelapan. Monster itu menusuknya dengan tentakel dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Will dan Nina berusaha melawan tetapi tidak dapat membantu. Pada akhirnya menemukan tangga lain dan memanjat keluar dari tambang ke tempat yang aman. Mereka berduka untuk Caddy sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah untuk bermalam. Di rumah itu, Will menemukan sebungkus makaroni dan keju, makanan favorit Hunter. Dia membayangkan berapa kali dia membuat untuk putranya yang selalu memintanya. The casein, the milk protein in cheese, it's like an opioid, as addictive as morphine. Saat mereka duduk di dekat api, Nina membagikan hipotesisnya. Sisik monster menghasilkan medan elektromagnetik. Jika dia bisa merancang peluru yang mengganggu medan itu, bisa menyebabkan monster meledak. A projectile, a bullet, bonded with Pericles. It hits them. Theoretically, it creates a momentary million-volt differential, and boom, uncontrollable internal combustion. Namun, dia membutuhkan bahan kimia dari laboratorium untuk menguji teorinya. Will menganggap ide itu konyol dan menyesal bahwa istrinya meninggal saat mencoba membantu Nina dengan teori gilanya. That's what you've been working on all this time? Literally a magic bullet. It's not magic, it's science. It's a guess. It's a hypothesis. Di pagi hari, Will dan Nina mengambil truk dan bergerak ke batas aman kota menuju rumah sakit. Setibanya di sana, mereka dengan hati-hati masuk ke dalam mencari ruang penyimpanan medis. Bergerak diam-diam ke lantai atas, mereka menemukan ruang penyimpanan tetapi isinya kosong. Mendengar suara mencurigakan dari lantai dasar, mereka terus maju. Akhirnya, Will menemukan area penyimpanan lain yang penuh dengan filter yang dia butuhkan. Dia mengisi ranselnya sementara Nina dengan gugup melihat kehadiran monster pada kompasnya. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar, makhluk itu menghancurkan dinding, mencoba mencapai mereka. Pasangan itu bergegas ke lantai berikutnya, tetapi sebuah tentakel menerobos dinding dan melilit Will, menahannya. Nina mengayunkan kapak api ke tentakel itu, memaksanya melepaskan Will. Mengaktifkan alarm kebakaran untuk berlindung, mereka melarikan diri menyusuri lorong, melihat sebuah ruang yang penuh dengan tabung oksigen. Will menyusun rencana. Dia memerintahkan Nina untuk lari sementara dia menyiapkan penyergapan. Menunggu sampai monster itu menyerang. Dia melepaskan tembakan tepat ke salah satu tabung, memicu ledakan. Ledakan itu melemparkan makhluk itu keluar dari gedung dan membuatnya terkapar. I thought I told you to run. And I didn't Di luar, listen. Nina, yang ternyata tidak pergi, bersikeras agar mereka mengambil jalan putar balik ke laboratorium terdekat daripada kembali ke pegunungan. Months, a year, then you're right back here again. We can't live like this forever. Sooner or later, we have to fight them. We can prove that they can be killed. Everyone else stuck on those mountaintops will know it. The whole world will come and fight with us. Saat mereka pergi, tanpa disadari monster itu bergerak, hidup kembali. Di laboratorium tempat Nina pernah bekerja, dia tampak lebih percaya diri. Dia bereksperimen dengan bahan kimia, melapisi peluru dengan berbagai bahan, dan mengujinya pada sisik monster. Will menjelajahi fasilitas itu dan menemukan kantor lama Nina serta foto keluarganya. Dia tidak pernah tahu Nina punya anak. Nina mengakui kehilangan mereka saat serangan monster karena dia pergi bekerja hari itu. Meskipun itu adalah hari liburnya. Mengaku juga dihantui oleh rasa bersalah karena tidak mati bersama mereka. Dia memiliki pemikiran yang sama tentang Tara. Sharif had the same thought about Tara. I never should have encouraged her to come with me. I was overconfident. I thought I'd figured out a way to hold them off, and I was wrong. It's any consolation, I hate myself more than you could possibly hate me. I only blame you because it's easier than blaming myself. I knew she was gonna go, even after I tried to stop her, and I let it happen. You can't blame yourself. Neither of us can. Eksperimen awal tidak membuahkan hasil. Frustrasi, Will menyarankan mereka pergi, tetapi Nina bersikeras untuk melanjutkan tanpa dirinya. Dia berencana untuk tinggal dan terus bekerja. Jika berhasil, dia berjanji akan menyusul dengan mobilnya yang telah berdebu di tempat parkir selama 3 tahun. Will ingin membantu, tetapi Nina mendesak untuk tidak mempertaruhkan nyawa untuknya. Itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Selain itu, Hunter membutuhkan filter itu untuk bertahan hidup. Nina menyempurnakan prosesnya, menggunakan las karbit agar lapisan pada pelurunya kering lebih cepat. Ketika jarum kompas berhenti, menandakan kedatangan monster, dia melihat beberapa baterai isi ulang dan memutuskan untuk menggabungkan kobalt, bahan yang digunakan untuk membuat magnet tahan panas yang kuat. Dia berhasil membuatnya dan mengisi peluru berlapis kobalt pertamanya tepat saat monster menabrak gedung, mengambil bidikan, dan menembak. Sementara itu, Will melaju menuju gunung dengan truk, tetapi bannya meletus, menyebabkan kendaraan itu selip dan terbalik. Will kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, hari sudah malam, dan mendengar geraman monster di dekatnya. Meraih ranselnya berlari menuju tempat aman di dataran yang lebih tinggi. Monster itu mengejarnya tanpa henti melintasi medan yang terjal. Saat dia mendekati zona aman, monster lain menghalangi jalannya. Yang ketiga segera bergabung dengan mereka, dan monster-monster itu mendekat, menjebaknya. Dengan putus asa, Will menembaki mereka. Dia tahu itu tidak berguna. Tiba-tiba, salah satu monster itu roboh tak bergerak dan meledak menjadi serpihan. Di puncak bukit, berdirilah Nina, memegang senapan yang diisi dengan peluru kobalt.
Peluru itu membuat korsleting pada medan elektromagnetik monster, menyebabkan mereka meledak. Nina mengalahkan monster-monster yang tersisa, membuka bagian dalam robotik mereka. Puing-puing menunjukkan bahwa mereka bukan organik, tetapi robot. It's not a living creature. That's programming. Will dan Nina kembali ke desa, di mana Hunter menyambut ayahnya dengan pelukan penuh air mata. Nina menaikkan bendera dengan simbol Jolly Roger, sebuah sinyal ke pemukiman lain bahwa dia telah menemukan cara untuk melawan para monster. Kabar baik menyebar melalui radio, dan penduduk setempat mulai membuat peluru berlapis kobalt menggunakan bahan yang tersedia. Di tugu peringatan desa di tepi sungai, Nina dan Will meletakkan sebuah peluru bertuliskan nama Caddy, menghormati pengorbanannya. Bersama-sama, mereka berangkat untuk memenuhi mimpinya, melawan para monster. Sebuah pasukan sukarelawan yang dipersenjatai dengan senjata baru turun dari pegunungan. Di sesi terakhir memperlihatkan kilatan ledakan di kejauhan saat robot alien dihancurkan. Umat manusia akhirnya melawan balik. Film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita bahwa cinta adalah alasan terkuat untuk berjuang, bahkan saat dunia runtuh. Ia menunjukkan bahwa harapan bukanlah angan, melainkan senjata yang lahir dari akal, bukan amarah. Dan mengingatkan bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih saat kita melepaskan beban masa lalu dan memilih untuk bersatu. Pada akhirnya, film ini adalah cerminan bahwa senjata terhebat manusia bukanlah peluru, melainkan cinta, kecerdasan, dan persatuan. Tetap semangat dan teruslah berkarya. See you next time. Jangan lupa like dan subscribe.